Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UTS mata kuliah evolusi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nevia Gina Pradita, NIM A4201801060, kelas 6D. UTS mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Fakhturrahman, SSI, MSc. Soal yang pertama, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Menurut saya, mempelajari teori evolusi itu penting. Mengapa teori evolusi penting? Tak lain dan tak bukan karena untuk saya ini adalah teori segala hal atau theory of everything. Yang paling mengagumkan dari teori evolusi menurut saya adalah kegunaannya dalam menjelaskan segala hal. Apa saja bisa dijelaskan dengan teori ini, dari hal-hal makrokosmis yang besar hingga hal-hal mikrokosmis terkecil yang tak tampak oleh mata. Teori evolusi bisa menjelaskan asal-usul alam raya, asal mula kehidupan, sejarah bahasa, ras, agama, Tuhan, manusia, tumbuhan, hingga bakteri. Hampir tak ada fenomena dalam kehidupan ini yang tak bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Jadi, apa saja bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Ambil contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lumba-lumba. Bagi kaum yang tak berpikir, lumba-lumba adalah sejenis ikan, karena bentuk perilaku hidupnya mirip ikan. Tapi, bagi kaum yang berpikir, lumba-lumba adalah sejenis mamalia, sama seperti kera dan manusia yang hidup di air. Evolusi jutaan tahun yang membuatnya seperti itu. Kemudian, contoh yang lainnya yaitu ada jerapah. Nah, jerapah merupakan hewan yang nenek moyang jerapah itu berleher pendek. Kemudian, lehernya memanjang karena untuk menjangkau daun untuk makanannya dan berkembang biak. Kemudian, apa pentingnya evolusi? Yang pertama, kita dapat mengetahui asal-usul manusia secara ilmiah disertai beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori seperti teori evolusi oleh Darwin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, agar kita dapat mengenal sistem kehidupan tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, agar kita dapat mengenal dan mengetahui struktur tubuh atau organ atau macam-macam penyakit, cara mengatasi penyakit, dan konsep reproduksi. Menurut Albert Einstein, yaitu the true seek of
intelligence is not knowledge but imagination. Jadi, imajinasi lebih penting ketimbang kecerdasan. Anda tak perlu terlalu cerdas untuk memahami teori evolusi, tapi Anda akan gagal memahami teori evolusi jika tak memiliki imajinasi. Terdapat quotes dari Theodosius Dobzhansky, ahli genetika dan biologi molekuler, yang menyebutkan nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Yang berarti, jika Anda tidak mengerti teori evolusi, maka Anda tak mengerti biologi. Seperti itu jawaban saya atas soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Apa itu evolusi? Evolusi secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi gen suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun demikian, definisi evolusi juga seringkali ditambahkan dengan klaim-klaim berikut ini. Yang pertama, perbedaan pada komposisi sifat-sifat antara populasi-populasi yang terisolasi selama beberapa generasi dapat mengakibatkan munculnya spesies baru. Dan yang kedua, semua organisme yang hidup sekarang merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama. Pernyataan evolution as theory and fact dalam bahasa Indonesia berarti evolusi merupakan sebuah teori dan sebuah fakta, yang berarti sebuah pernyataan yang sering terlihat pada pustaka-pustaka biologi. Pernyataan ini sering menimbulkan kerancuan. Inti dari pernyataan ini adalah untuk membedakan dua pengertian evolusi. Yang pertama adalah fakta evolusi atau fact of evolusi, yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan yang kedua adalah teori evolusi atau theory of evolution yang merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Setiap kata evolusi, fakta, dan teori memiliki beberapa arti dalam konteks yang berbeda. Evolusi berarti perubahan dari waktu ke waktu, seperti dalam evolusi bintang. Dalam biologi, ini mengacu pada perubahan yang diamati pada organisme, keturunan mereka dari satu nenek moyang, dan pada tingkat teknis ke perubahan frekuensi gen dari waktu ke waktu. Ia juga dapat merujuk pada teori penjelas atau seperti teori seleksi alam Charles Darwin yang menjelaskan mekanisme evolusi. Itu adalah jawaban saya mengenai soal UTS nomor 2. Kemudian soal UTS nomor 3, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gene flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dengan kata lain berevolusi. Nah, berikut merupakan mekanisme utama evolusi.
di mana mekanisme tersebut dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dengan kata lain berevolusi. Yang pertama ada mutasi, seleksi alam, rekombinasi gen, gene flow atau aliran gen, dan penyimpangan genetik atau genetic drift. Yang pertama yaitu ada mutasi. Mutasi yaitu perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom dari suatu makhluk hidup sehingga yang awalnya memiliki sifat tertentu akan mengalami perubahan sifat. Tingkat mutasi ada mutasi gen, mutasi DNA, dan ada juga mutasi kromosom. Nah, dalam sebuah populasi, supaya menjadi cikal bakal mulainya proses evolusi. Misal, populasi kumbang yang berwarna hijau, semuanya 100% hijau. Namun, apa yang terjadi? Yang namanya mutasi dapat mengubah karakteristik fenotip. Nah, mutasi bukan berasal dari satu individu, kemudian individu ini berubah, itu tidak. Biasanya, mutasi itu akan terjadi pada generasi berikutnya. Misal, 2 ekor kumbang yang sama-sama hijau. Kemudian mereka mengalami perkawinan. Ternyata anaknya dari beberapa ratus dan dimisalkan di sini ada 4 ekor. Tetapi kebanyakan saudaranya warna hijau dan 1 warna coklat. Jadi bisa diingat, kemungkinan terjadi mutasi itu frekuensinya kecil dibandingkan dengan sesuatu yang normal, namun bisa terjadi. Pada gambar tubuhnya dicontohkan itu DNA, di mana kumbang hijau kawin menghasilkan anak kumbang yang coklat. Ini kan sebuah keanehan, dan itu terjadi dari proses yang namanya mutasi. Jadi, ketika ini menghasilkan gamet-gamet dari gamet jantan atau gamet betina dari kumbang yang saling kawin tadi mengalami mutasi untuk warnanya yang seharusnya hijau, namun ternyata mutasi di situ gen untuk warna, dan disitulah yang menyebabkan kumbang tadi berwarna coklat. Kemudian gene flow atau aliran gen, yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Peristiwanya dengan cara migrasi. Nah, ini seperti kumbang coklat bermigrasi menjadi kumbang hijau. Kemudian rekombinasi gen, yaitu bisa disebut dengan perkawinan silang. Pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Perkawinan silang dalam satu spesies, misalnya anjing A dengan anjing B yang satu ukuran kecil dan satunya ukuran besar, ini disebut dengan crossbreed. Sedangkan perkawinan silang dengan beda spesies disebut dengan hybridization atau hibridisasi. Misal kuda dikawinkan dengan keledai. Kemudian ada genetic drift atau bisa disebut juga dengan penyimpangan genetik, yaitu suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Selanjutnya ada seleksi alam, yaitu suatu proses adanya perbedaan antara organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Perbedaan dalam satu atau lebih cirinya.
Sekian jawaban UTS mata kuliah evolusi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.